yaitu mengenai 9 buah roh, di mana kita bisa mengetahui 9 buah roh ini dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Nah, ke-9 buah roh tersebut akan membimbing seperti kita umat Kristen, contohnya juga kita sebagai anak-anak muda, bagaimana harusnya perilaku yang harus kita perbuat, yang harus kita berikan, yang harus kita contohkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan mencari tahu apa saja sih ke-9 buah roh ini. Nah, seperti yang sudah saya berikan contoh di sini, ada mind map tentang 9 buah roh. Mungkin saya akan menunjukkan sedikit. Itu seperti ini. Oke. 9 buah roh yaitu yang pertama ada kasih, di mana kasih ini menunjukkan kehendak hati yang murah hati dan tidak dapat dikuasai, yang selalu seperti kita menginginkan atau kebaikan kita ini kita berikan kepada orang lain tanpa peduli apa yang akan menjadi respon orang tersebut atas kita. Nah, tanpa peduli bagaimana respon orang tersebut terhadap kita, kasih itu memberikan secara cuma-cuma seperti yang Yesus berikan kepada kita. Bagaimana ia mati di atas kayu salib atas kasihnya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, yang kedua yaitu ada sukacita, di mana sukacita ini merupakan pemberian daripada Allah, bukan sebagai kebahagiaan manusia yang bersifat sementara ya. Tetapi sukacita sejati merupakan ekspresi dari roh yang berkembang meskipun pada waktu kita mengalami kesusahan, di mana pada saat kita mengalami yang namanya musibah, kayak mengalami kesedihan, kita selalu diberikan sukacita oleh Allah, baik itu dari orang-orang sekitar kita maupun dari diri kita sendiri yang akan menciptakan sukacita itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu damai sejahtera, di mana damai sejahtera ini timbul atau hasil dari perilaku yang kita berikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa memberikan suasana yang enak, adem terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, Bagaimana jika kita tidak bisa menghasilkan damai sejahtera untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, tentunya kita gagal menjadi orang-orang Kristen yang dimana kita dituntut untuk dapat menghasilkan damai sejahtera untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, yang keempat yaitu kesabaran. Bagaimana kesabaran ini menggambarkan diri kita mau tahan atau lepas kendali pada saat kita mengalami yang namanya musibah. Nah, bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk dapat memikirkan bagaimana apa yang terbaik untuk kita menghadapi masalah yang akan kita alami ini. Apakah kita akan memberikan kesabaran kita untuk dapat meresponi dari setiap permasalahan yang kita alami. Yang kelima yaitu adalah kemurahan. Nah, merupakan tindakan yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sepertinya kita mempunyai berkat yang lebih, kita dapat memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga apa yang sudah kita berikan ini bisa menjadi dampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang keenam yaitu kebaikan. Tentunya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus meneladani bagaimana teladan Tuhan Yesus, bagaimana ia berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, perilaku ini yang menunjukkan kebaikan, kemuliaan yang segambar dengan kehendak Allah. Tentunya kita harus bisa yang namanya memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketujuh yaitu ada kesetiaan. Nah, tentunya kita sebagai orang-orang Kristen harus bisa juga mencerminkan bagaimana kesetiaan kita, tidak hanya kepada orang-orang yang di sekitar kita, tetapi juga kepada Tuhan Yesus Kristus, yang bagaimana kita harus selalu setia dalam mengikuti kehendaknya, selalu mengikuti apapun yang ia arahkan kepada kita. Dan untuk orang-orang di sekitar kita seperti pasangan kita, tentunya kita harus menanamkan sifat kesetiaan kita sehingga bisa menjadi contoh untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.
Yang kedelapan yaitu adalah kelemah lembutan. Bagaimana di sini kita dituntut untuk dapat memberikan bagaimana postur tutur kata kita, atau bagaimana kita menghadapi orang-orang di sekitar kita. Kita diajarkan untuk selalu berkata lemah lembut, tidak dengan kata-kata yang kasar, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang di sekitar kita. Dan kita pun diharapkan mampu mengampuni kesalahan orang-orang, memperbaiki kekeliruan dan menguasai jiwa kita sendiri, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang. Oke, setelah ini kita akan membahas tentang penguasaan diri. Bagaimana kita dituntut untuk dapat menguasai diri kita sendiri dalam mengendalikan emosi, kelakuan kita setiap hari. Bagaimana kita harus bisa memberikan diri kita ini sebagaimana yang Tuhan ajarkan kita. Bagaimana kita bisa memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari penguasaan diri ini kita bisa menjatuhkan setiap 8 buah roh ini. Jadi di dalam penguasaan diri itu menjadi puncak dari semuanya itu. Nah, demikian yang dapat saya berikan pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.